Jadi timingnya menurut saya jelek gitu loh. Dikit-dikit balik kampung, dikit-dikit istirahat gitu loh. Padahal momen 2 pertandingan terakhir kan sebetulnya kalau kita bicara target gagal dong. Yunus Sanusi mengatakan semoga STY segera balik ke Indonesia agar evaluasi itu segera dilakukan. Perhatikan teman-teman kalimatnya, agar evaluasi itu segera dilakukan kalau STY sudah kembali. Artinya Sekjen PSSI ini, kalau taruhlah tadi dikatakan bahwasanya sudah dievaluasi, kalau itu memang betul-betul ya sudah dievaluasi, berarti tidak ada koordinasi dong antara ketua federasi dengan Sekjen PSSI atau mungkin yang lain, sehingga kenapa kemudian Sekjen PSSI ini memberikan komentar semacam itu bahwa seolah-olah memang belum dilakukan evaluasi baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi yang pertama ya tentang STY yang sedang pulang kampung sementara evaluasi menjadi tertunda. Yes, PSSI lewat ketua umum menyatakan akan evaluasi langsung. Sudah, Bos. Lama setelah kekalahan. Sudah dievaluasi. Kalah dari China, betul. Tapi menurut saya respon gerak cepatnya itu yang kurang. Karena kemudian berita terbarunya justru STY pulang kampung. Berarti istirahat dia. Catatan pertamanya, satu adalah evaluasinya tidak segera dilakukan. Sudah. Padahal ini penting. Karena sesegera mungkin itu menjadi baik kan. Ya. Kalau dari sisi hukum itu, kalau istilah hukum itu kan ada kepastian. Nah ini yang menurut saya sih agak lamban di situ untuk melakukan evaluasi. Artinya mekanismenya tidak siap. Sudah dievaluasi, Bos. Jadi timingnya menurut saya jelek gitu loh. Dikit-dikit balik kampung, dikit-dikit istirahat gitu loh. Padahal momen 2 pertandingan terakhir kan sebetulnya kalau kita bicara target gagal dong. Target 6 enggak. Oke. Tadi saya sudah katakan teman-teman bahwasanya evaluasi timnas Indonesia sudah dilakukan. Hanya saja mungkin Bang Toel ini tidak mengupdate atau mungkin tidak ada berita atau mungkin federasi tidak merilis kalau sesungguhnya sudah dilakukan evaluasi begitu, sehingga seolah-olah STY itu meninggalkan tanggung jawabnya pergi begitu saja. Padahal sebenarnya tidak. Tadi saya pikir tidak semudah itu ya. Seorang STY tiba-tiba meninggalkan tanpa harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan ketua federasi. Dalam hal ini Erick Thohir. Jadi tidak akan mungkin itu terjadi teman-temannya. Tapi memang orang ini atau Bung Toel ini memang terlanjur sedikit anti terhadap Sintayong teman-teman ya. Jadi lebih pada mempersoalkan tentang sikap yang dilakukan oleh Sintayong. Karena mindsetnya Bung Toel ini selalu buruk terhadap Sintayong, maka outputnya pun akan buruk. Kita lanjut ya teman-teman ya. Gagal, apalagi 6 gitu, 4 aja gagal kan, hanya dapat 1 poin dari away ke Bahrain dan China gitu loh. Jadi menurut saya sih timingnya nggak tepat. Padahal Liga 1 sedang bergulir gitu loh. Dikit-dikit balik, dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Pulang kampung. Nah, baru sekali nggak pas gitu loh momennya. Jadi buat saya sih secara sepak bola sebagai tim yang sedang berjuang susah payah, masih susah payah di ronde 3, nggak memperlihatkan sebuah kesungguhan gitu loh. Kesungguhan dalam artian perilaku, behavior gitu, gestur gitu loh. Padahal Liga 1-nya mulai berjalan lagi. Artinya apa? Artinya pantauan STY selama ini ke Liga 1 saya lihat seolah-olah cuma kosmetik kan, hanya beberapa pertandingan itu aja.
Persija misalnya atau Persib gitu lawan Port waktu itu kan. Tapi buktinya apa? Yang dipanggil dari Liga 1 kan itu aja, nggak banyak perubahan. Gitu loh. Jadi buat saya sih dia belum sungguh-sungguh mengeksplor, mau berpikir, mau melihat lebih dalam gitu loh. Potensi-potensi yang ada di Liga 1. Dia lebih bersandar pada sodoran naturalisasi. Yang sebentar lagi isu terbarunya adalah Kevin Dix gitu kan. Ya, sebelum ke Kevin Dix, artinya begini. Mungkin saja STY hanya sepintas mengamati Liga 1 karena kan memang kebiasaannya kecenderungannya pemain-pemain timnas itu kan adanya di tim-tim besar yang punya tradisi lah. Tradisi juara, memang punya tradisi sepak bola yang kuat, seperti Anda sebut Persija, Persib, mungkin juga ada di Makassar. Nah, bisa jadi memang kan pilihan dia mengunjungi pertandingan di Liga 1. Oke, pilihan, tapi di mana insight, di mana kedalamannya? Saya ambil contoh juara musim lalu Persib. Berapa pemain Persib yang di timnas saat ini? Nggak ada malah. Nggak ada. Dimas Derajat? Dimas Derajat, ya, Dimas Derajat. Dimas Derajat nggak main pula kan. Tapi yang saya mau bilang, misalnya contoh di Persib, Edo Febriansyah, bek kiri, 8 pekan, main konsisten, main bagus. Salah satu momen terakhir adalah aksi golnya ke gawang Persebaya. Shooting di area luar penalti. Tadi menyebut Dimas Derajat, teman-teman. Kemarin sayang sekali Dimas Derajat agak sedikit tercoreng ya namanya begitu, karena kita tahu kemarin ketika melawan wakil dari Singapura itu menanduk pemain dari Singapura dan akhirnya Dimas Derajat ini diganjar dengan kartu merah, teman-teman. Saya disayangkan sekali, selevel pemain timnas Indonesia mudah sekali terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Dan kejadian ini tentu sangat merusak pandangan kita terhadap kontrol emosi seorang pemain timnas Indonesia, Dimas Derajat ini, teman-teman ya. Kita lanjut, teman-teman. Bagus menurut saya sih. Kan nggak ada yang meng-highlight itu juga. Misalnya satu operator liga dengan TSG-nya, Technical Study Group-nya nggak ada suara tuh. Nggak ada yang meng-highlight itu. Technical Study Group-nya nggak muncul. Siapa? Kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti munculnya kalau gini. Kalau waktu itu saya komplain, saya protes, saya kritik kan. Sinteyong bilang aktual playing time-nya 25 menit. Atau berapa waktu itu kan. Baru TSG dari LIB muncul. Nah jangan kayak gitu lagi gitu loh. Kalau ada catatan baru muncul. Harusnya per bulan ada highlight tuh. Penekanan dari liga yang sudah berjalan lewat siapa? Lewat LIB, lewat badan apa? TSG, Technical Study Group-nya. Karena apa yang ditampilkan Edo, akhirnya dia main bagus di kompetisi itu untuk apa? Kan tujuannya tim nasional. Ini kan enggak. STY cenderung pilih Pratama Arhan meskipun enggak main gitu loh. Jadi barometer ukuran pemain itu dipanggil tim nasional apa? Main atau tidak main? Ini Anda bicara tentang menit pertandingan ya? Iya, ini kan contoh kasus. Padahal tadi pertanyaannya tentang bagaimana tanggung jawab seorang Sintayong begitu. Lebar kemana-mana loh Konsisten. Kontribusinya jelas, bikin gol bagus gitu loh. Bek kiri posisi sama-sama kebetulan. Nah, yang satu dipanggil, yang satu enggak. Hal-hal seperti ini sepertinya akan menjadi bahan dari evaluasi. Sejadi kan? Harusnya. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan. Nah, evaluasi pertama pasti soal yang away itu, Bahrain Cina. Oke, betul. Itu kalau cukup cermat, maka akan panjang breakdown-nya kemana-mana tuh. Dia akan tanya misalnya kalau yang pihak yang mengevaluasi PSSI. Apa indikator dari pemain dipanggil timnas, kan gitu. Ya, itu kan evaluasi terdekat ya. Di babak kualifikasi ini. Ya. Nah, dalam evaluasi, Tom, ya. Pengamatan Anda, sepengetahuan Bung Toel, itu sebenarnya siapa sih? Tentu kan federasi. Federasi dalam hal ini. Ada BTN di situ. Nah, orang-orangnya ini harusnya yang bagaimana? Siapa dia?
Kalau BTN nggak bisa mensupervisi karena kapasitas personalnya, karena tupoksinya sepertinya tidak dalam kapasitas mensupervisi kinerja dari Sinteyong yang mau nggak mau exco. Iya dong. Kalau lihat struktur organisasi PSSI sekarang, mau nggak mau exco. Pertanyaan berikutnya, bagaimana exco mendapatkan insight atau pertanyaan-pertanyaan yang tajam untuk menilai atau memeriksa kinerja STY? Ya. Berarti kan dia harus dapat insight dong Yes. dari orang-orang teknikal. Yes. Ada tim diskusinya. Barulah exco itu yang nanti dalam rapat dia yang mengexercise, Lalu siapa yang ya? mengevaluasi kinerja performa Sinteyong, kan begitu. Exco dan juga dari BTN. BTN kan saya ragu dengan kapasitas personal yang ada sekarang di BTN, saya ragu BTN bisa mensupervisi. Nah, harusnya orang-orang seperti apa di antara Exco dan BTN ini yang hadir mengevaluasi Sintayong? Dia harusnya jajaran kepelatihan bisa dilibatkan. Tentu pelatih, Yes. mantan pemain juga, atau bagaimana? Saya pikir yang lebih tepat mendingan kepelatihan aja, jajaran pelatih. Pengamat nggak perlu. Enggak perlu juga. Memang teknis banget ya, harus yang Teknis. masih teknis ya. Walaupun yang teknis itu, dia harus punya sisi lain lah. Experience juga pastinya. Ya, sisi lain itu pengalaman gini loh. Dia paham tentang naturalisasi, dia paham tentang prinsip naturalisasi, lalu eksekusi di teknisnya seperti apa gitu loh. Ya, Tapi itu kalau artinya kan pelatih banyak sungkan, banyak tim pakai pelatih. ini, percuma juga. Makanya saya bilang kalau di struktur sekarang yang punya kekuatan untuk memeriksa itu ya exco. Exco yang punya insight, Ya, catatan Ya. mendalam Ya. dari siapapun lah, katakan ya betul. yang mengerti aspek teknis ya, Yes, itu yang harus menyidang STY ya. dalam evaluasi. Dan ada respect. Maksud respect itu adalah exco kan secara struktur organisasi tertinggi. Jangan nanti waktu ditanya, lalu Sinteyongnya seperti pernah di episode di kepengurusan yang lalu ada yang nanya, lalu agak kurang menghormati dengan mengatakan memang exco itu pernah nendang bola. Jadi nggak boleh bicara Nah, itu. makanya Exco itu bicara atas dasar positioning dia sebagai exco. Gitu. Maka supaya exco itu punya insight, dia harus berdiskusi dengan orang-orang bola. Gitu loh. dengan para praktisinya, Yes. teknisi Sebelum dia melakukan evaluasi. yang mengerti aspek teknis ya. Kedua, koreksi kepada respect. Siapapun exco itu pernah main bola atau nggak main bola, karena sekarang posisinya exco, ya tetap harus ada respect. Apapun yang ditanyakan, dia harus jawab. Jangan karena Tuan Yusuf nggak bisa main bola nih, terus saya ditanya, saya bilang memang situ pernah nendang bola gitu kan. Nggak boleh begitu. Pernah kejadian kayak gitu ya? Saya dengar di periode sebelumnya. Oke. Sejauh ini, pengalaman Anda, pengetahuan pengamatan juga di PSSI, Ya. ketika ada evaluasi terhadap pelatih, itu bagaimana? Apakah seperti yang Anda bilang tadi, di era kepengurusan siapapun? Di era keputusan siapapun, Nah, melibatkan banyak pelatih lain sih. Pelatih-pelatih senior biasanya. pelatih lokal. Untuk memberikan sebuah insight masukan. Apa nih yang terjadi misalnya kayak gitu. Itu yang terjadi selama ini. Ya, Dan kita berharap terus ada figur yang memang cukup disegani sih gitu loh. Jadi berani bicara based on otoritas dia, based on pengetahuan dia juga gitu. ya mungkin sekelas dan Nurwindo ya. Kan di sini gini loh, pakai psikologisnya, kalau orang saat berhadapan dengan dia merasa bahwa saya tidak lebih pengalaman, saya tidak lebih qualified dibanding STY. Karena misalnya dia pernah bawa Korea ke 2018. Lalu sebagai siapapun itu, yang Tuan Yusuf sebutkan, mau Danurindo, mau siapapun. Danurindo contoh ya, Ya, ini contoh. jangan dalam posisi inferior gitu loh. Ya kan kalau boleh saya sebut ya, Ya. as knowledge saya, ada Rahmat Danurindo, Darmawan. ada Rahmat Darmawan, yang Ya. memang pernah Indra pegang Sapri. timnas kan. Ya bisa saja, Mungkin cuma juga Coach Indra Sapri juga ada di situ. makanya saya kasih stressing, jangan pakai jangan sungkan. Jangan saat Fahri berhadapan Husaini. merasa inferior. Gitu loh. Jadi nggak tajam insight-nya gitu loh. Lalu yang di sisi ininya pun kan bikin barrier dulu. Lu siapa gitu misalnya. Nah kalau udah kayak begitu komunikasi nggak jalan udah pasti. Oke, Tom, di media Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang bahwa
STY sedang pulang kampung dulu, dia mau istirahat, berharap secepatnya balik dan evaluasi itu akan segera dilakukan. Ya. Nah, kira-kira nih Tom, kisi-kisi evaluasi apa yang perlu diberikan kepada STY? Oke, teman-teman, ini menarik ya. Yunus Sanusi mengatakan, semoga STY segera balik ke Indonesia agar evaluasi itu segera dilakukan. Perhatikan teman-teman kalimatnya, agar evaluasi itu segera dilakukan kalau STY sudah kembali. Artinya, Sekjen PSSI ini, kalau taruhlah tadi dikatakan bahwasanya sudah dievaluasi, kalau itu memang betul-betul ya sudah dievaluasi, berarti tidak ada koordinasi dong antara ketua federasi dengan Sekjen PSSI atau mungkin yang lain, sehingga kenapa kemudian Sekjen PSSI ini memberikan komentar semacam itu, bahwa seolah-olah memang belum dilakukan evaluasi, padahal tadi dikatakan bahwasanya atau beberapa hari terakhir ini di beberapa perbincangan di media sosial begitu, baik itu yang dilakukan oleh Arya Sinulinga maupun manajer Sumarji, sudah dilakukan. Bagaimana menurut teman-teman? Sudah dilakukan atau belum dilakukan nih? Begitu. Ini Anda sebagai pengamat nih. Oke. Tuhan sudah dikasih peluru yang mahal. Mahal dalam pengertian naturalisasi. Ya. Baik secara effort, proses, karena itu politikal negara, lalu secara prinsip bahwa itu adalah di atas rata-rata pemain yang tersedia di lokal. Tapi yang kita lihat adalah ketika Anda lawan China, tim terlemah, lalu Anda berusaha menyerang, ternyata Anda gagal taktikal itu. Pertanyaannya, kan ternyata sejauh ini taktikal yang Anda jalan adalah ketika Anda parkir bus, menahan imbang lawan, kan begitu. Baik yang lawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain. Kan semuanya kita dikontrol, didominasi lawan. Kita hanya reaktif. Apakah cuma itu yang Anda miliki? Mau dikasih siapapun? Kan itu satu. Jadi secara taktikal, saya bilang jurus dia cuma satu atau nggak punya yang lain. Kenapa ini muncul? Karena waktu lawan China, dia pakai jurus nyerang, ternyata kecolongan, kejebak sama Cina. Itu aspek taktikal dan strategi. Yes. Pendekatannya ya. Ya. Nah, bisa juga dong aspek rekrutmen pemain. Rekrutmen pemain sekarang. Ya, bisa aja poin itu. Iya, naturalisasi. Siapapun itu, ternyata lu hanya pakai dia dengan satu jurus suruh bertahan, gitu kan? Kok seolah-olah potensi pemain naturalisasi itu hanya bisa bertahan, gitu. Kan itu juga pertanyaan. Maka saya bilang insight kedalaman tekniknya harus kuat. Apakah cuma bisanya potensi pemain-pemain naturalisasi itu hanya untuk bertahan? Kan itu dong pertanyaan umumnya kan. Itu satu. Kedua, misalnya bicara soal Elaino gitu loh. Ya waktu itu main setengah babak lawan Bahrain. Menurut saya sih B ya. Gini loh, pemain bagus tuh akan langsung dapat kesan. Kesan pertama begitu menggoda. Izes misalnya. Martin Paes misalnya. Jadi nggak perlu lama, nggak perlu waktu. Pertanyaannya soal Elaino. Setengah babak Bahrain nggak dipakai lawan China. Ini kok direkrut, kenapa dinaturalisasi? Pertanyaan dasarnya itu. Siapa yang rekomendasi itu? Kalau itu Sinta yang rekomendasi, dia harus melakukan apa? Dia harus memberikan argumentasi kenapa direkomendasi. Gitu kan? Jangan berbalik atas dasar taktikal. Kenapa? Karena naturalisasi itu direkrut karena dia dianggap punya kemampuan di atas rata-rata. Yeah. Jadi harus dipakai. Kalau Tuhan dibeliin barang mahal harus dipakai Tuhan, bukan disimpan. Kesibukan dia selain melatih, perlu dievaluasi nggak? Misalnya, menjadi bintang iklan. Harus dong. Dia kan dikontrak atas dasar ekspertisnya sebagai pelatih bola. Bukan sebagai bintang iklan gitu loh. Jadi dalam konteks yang benar, juga administrasi negara, dia nggak boleh ngambil kontrak iklan tanpa bersetujuan PSSI. Tanpa persetujuan PSSI.
Ya, Kan kalau pihak melihat PSSI yang menjamin dia kerja di sini kan PSSI. kalau melihat yang sudah terjadi, sepertinya masa PSSI nggak menyetujui. Karena ada beberapa brand. Yang saya dengar dalam perpanjangan kontrak itu sangat distressing soal itu. Makanya kan begini loh. Dalam masa 4 tahun dia menangani timnas, pada akhirnya kemudian secara tidak langsung, waktu dia panggil pelatih tim nasional khusus striker, itu kan menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa dia gagal memoles lini depan, ketajaman kreativitas lini depan dengan baik kan. Sehingga dia butuh tenaga orang lain. Tapi anekdotnya yang perlu kita juga kritis, jangan kemudian misalnya nanti butuh pelatih khusus gelandang. Ya bawalah dari Korea Selatan lagi, Pak Jisung misalnya. Pelatih belakang dia bawa lagi, misalnya dari Korea Selatan lagi, Hyung Yunbo misalnya gitu. Ya kan, kalau yang ngerti ini nama-nama ini. Ngerti lah. Masa? Itu kan pemain Piala Dunia itu. Kenapa begitu? Kalau itu dia makin nggak banyak kerjanya, nyindirnya karena asisten pelatihnya makin banyak gitu loh. lewat Oke. batas Lalu dia ini, banyak main iklan aja kan begitu. Bang Cara Toel. kritisnya. Kita penasaran, kita semua Spotifyer penasaran Ya. dengan hasil evaluasi. Walaupun Belum kan? ya kita menunggu, walaupun Coach STY sedang istirahat dulu pulang kampung. Aduh, dan harus cepat simpang balik, siur. evaluasi dilakukan dan kita dengarkan hasilnya. Itu menjadi diskusi baru. Ya. Oke. Nah sekarang kita ke isu pekan ini juga yang sedang trending dan ramai di ranah sepak bola nasional. Jadi itu teman-teman, Bung Toel seperti yang saya katakan tadi memang sedikit menyesalkan apa yang dilakukan oleh Sintayong. Seolah-olah Sintayong ini tidak bisa bertanggung jawab dengan kinerjanya. Padahal kalau kita mau berbicara secara logika, kepulangan Sintayong itu tidak mungkin dia ujuk-ujuk pulang. Sudah pasti ada persetujuan. Termasuk salah satunya adalah bahwa dikatakan jelas di situ tidak ada belum dievaluasi. Seiring dengan itu juga Sekjen PSSI juga mengatakan semoga Sintayong itu cepat pulang supaya segera dilakukan evaluasi. Nah, sementara sebelum Sintayong pulang itu dinyatakan di beberapa pernyataan dari Esko PSSI sudah dilakukan evaluasi. Jadi sebetulnya siapa yang benar ini teman-teman? Memang sih agak sedikit simpang siur karena mengingat berbicara tentang evaluasi ini ada hal-hal yang tidak bisa dipublish teman-teman ya, karena itu akan menimbulkan persoalan sendiri nanti kalau kemudian khalayak bisa mengetahuinya, dan itu tentu hanya ada di ranah Esko atau federasi katakanlah seperti itu. Jadi begitu juga ketika ditanya siapa apa saja yang dievaluasi oleh Erick Thohir kemarin, Arya Sinulinga maupun Sumarji, Bapak Sumarji tidak mengatakan dengan jelas ya apa saja. Tapi begini, kita tidak tahu mekanisme evaluasinya itu seperti apa. Siapa saja yang mengevaluasi kinerja Sintayong? Apakah hanya sekedar berbincang-bincang saja dengan Erick Thohir, atau ada tim-tim yang memang diutus oleh federasi atau katakanlah mungkin Esko yang terlibat di dalamnya untuk mengevaluasi ini gitu loh. Jangan sampai ini juga tidak terevaluasi dengan baik sehingga kemudian Sintayong itu juga tidak tahu bahwa ada hal-hal yang dilanggar dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi polemik ini tentu masih terus berkembang karena semakin kesini persiapan timnas Indonesia tentunya juga akan semakin dekat begitu dari tanggal 15, dan hiruk pikuk yang terjadi di dalam tentu juga akan semakin tebal begitu. Nah, kita patut menunggu informasi-informasi terbarunya dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Mari kita diskusikan ini dengan baik, jangan sampai panas, jangan sampai emosi sehingga
output perbincangan kita juga menjadi tidak rasional begitu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.